Halo teman-teman, kemarin rame banget ya mengenai Dirjen Pajak Surya Utomo jadi Komisaris Utama Bank BTN. Langsung gua share ke teman-teman semua ya. Luar biasa ya. Tidak ada malu, tidak ada rasa bersalah, tidak ada perlu basa-basi ya. Eh, Tidak perlu ada penjelasan apapun ya. Memang dunia sudah terbalik teman-teman ya. Dirjen Pajak Suyotomo jadi Komisaris Utama BTN ya, tanggal 26 Maret ini dari CNBC, mudah-mudahan tidak salah ini ya. Eee, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Bank Tabungan Negara Persero ya, hal ini diputuskan dalam RUPS. Suyotomo menggantikan bla 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 ya, bla 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 ya. Intinya adalah beliau masuk sebagai komisaris di Bank BTN ya. Komisaris utama teman-teman ya, bukan komisaris abal-abal ya. Bukan komisaris kedua, ketiga, bukan komisaris independen, bukan ya. Komisaris utama, komut teman-teman, utama ya. Bukan komisaris abal-abal ini ya teman-teman ya. Bank BTN, luar biasa ya, luar biasa. Oke, jadi eh, kejadian ini membuat kita bertanya-tanya. Yang pertama, pertanyaan umum lah ya. Apakah ada konflik of interest atau tidak? Konflik of interest itu maksudnya eh, konflik kepentingan gitu teman-teman ya. Konflik kepentingan. Jadi kepentingan dia sebagai jabatan A dengan kepentingan dia dengan jabatan B ada konflik. Oke, ada konflik. Nah, pertanyaannya ada atau nggak ada? Teman-teman jawab deh ya di video ini ya, di komentarnya ya. Pertanyaan kedua adalah, apakah mungkin BBTN itu akan kena SP2DK atau tidak mungkin? Anda coba jawab teman-teman ya. Coba lu jawab teman-teman ya. Apakah mungkin BBTN selama Pak Surya Utomo menjabat akan bisa kena pemeriksaan pajak atau tidak mungkin? Anda jawab teman-teman ya. Selama beliau menjabat, apakah mungkin BBTN itu akan kena pemeriksaan bukper ataupun kasus pajak lainnya? Ataukah tidak mungkin? Coba teman-teman dijawab teman-teman ya. Sangat mudah dijawab ya. Jadi gua tidak perlu menjawab teman-teman ya. Pasti Anda tahu jawabannya, silahkan di komentar di video ini teman-teman ya. Pertanyaan ketiga, kalau seorang dirjen pajak, seorang bos, seorang DJP 1 sudah memberi contoh dengan terang-terangan, tidak ada rasa malu bahwa dia sebagai petugas pajak, orang nomor 1 di kantor pajak, bisa merangkap jabatan sebagai komisaris utama di perusahaan lain. Apakah AR, Kasih, kepala seksi, kepala kantor, kepala kanwil, atau siapapun petugas pajak di luar sana juga bisa merangkap jabatan seperti bos utamanya Surya Utomo di perusahaan lain? Kira-kira bisa atau nggak bisa? Teman-teman konsultan pajak, teman-teman petugas pajak, bisa atau nggak bisa mengikuti teladan atau contoh dari DJP 1 bahwa mereka bisa menjadi komisaris utama di perusahaan lain? Anda yang jawab teman-teman ya, coba Anda jawab ya teman-teman ya. Jadi gue menganalisa, akhirnya, finally, setelah sekian puluh tahun, kita mencari berbagai ramuan, berbagai resep, berbagai cara untuk kita bisa terbebas dari SP2DK, untuk kita bisa terbebas dari pemeriksaan pajak. Gimana cara-caranya supaya gue bisa aman, supaya gue bisa tidur nyenyak, supaya gue bisa tidak akan kena masalah pajak apapun. Akhirnya loh kita temukan teman-teman ya, cara jitu. 100 miliar persen dijamin aman teman-teman ya. 100 miliar persen dijamin lu bebas SP2DK, bebas pemeriksaan, bebas bukper. Kita sudah temukan caranya teman-teman ya. Begini caranya. Yang pertama, lu tentukan budget dulu perusahaan lu. Oke, tentukan budget perusahaan lu. Lu mau kasih gaji berapa si calon komisaris utama tambahan ini? Oke, lu mau kasih gaji berapa? Oke. Ya, anggaplah 10 juta sebulan mungkin, 20 juta sebulan, atau 100 juta sebulan, atau 1 miliar per bulan, ya tergantung size perusahaan Anda lah ya. Jadi langkah pertama adalah tentukan budget. Berapa yang mau lu sisihkan untuk membayar gaji calon komisaris utama Anda ini. Yang kedua, Anda hubungi kepala kantor KPP dan kepala kanwil. Ini dua orang harus dapat nih teman-teman ya, harus dapat bagian. Nggak boleh kepala kantor dapat, kanwil nggak dapat, nggak mau, ngamuk dia. Atau kepala kanwil dapat, kepala KPP nggak lu bagi, nggak mau, nggak bisa ya. Jadi
kepala KPP dan kepala Kanwil, dua-duanya lu hubungin, lu tawarkan, "Pak, mau nggak mengikuti teladan dari bos kita semua?" Oke, bos Anda semua gitu ya. Bos DJP 1 sudah kasih teladan, dia bisa merangkap jabatan menjadi komisaris utama. Saya ini butuh bantuan, Pak. Kami ini selama bertahun-tahun ya, butuh bantuan, advice perpajakan dan akunting dari seorang ahli. Ahlinya siapa? Ya kami nggak percaya sama konsultan pajak, Pak. Kami percaya sama Bapak. Kami percayanya sama kepala KPP dan kepala Kanwil. Kami nggak percaya sama konsultan lain. Pada bodoh-bodoh konsultan lain semua itu, pada abal-abal semua konsultan di negara Konoha ini ya. Kami hanya percaya pada kepala Kanwil dan kepala KPP. Minta tolong dong Pak, bisa nggak jadi komisaris kami? Komisaris utama 1 dan komisaris utama 2 Pak, kita kasih jabatan tersebut ya. Gajinya sekian Pak, kasih dia penawarannya, nanti THR-nya sekian, nanti, tunjangannya sekian, dapat mobil, dapat apa dan sebagainya, kalau perlu kita kasih anak-anak Bapak kuliah S3 di California dan sebagainya lah. Intinya diatur aja lah, diatur aja intinya ya. Paket penawaran diatur aja dan ngomong mesti sopan ya, ngomong mesti sopan, jangan bilang "Gua mau kasih lu duit", jangan bilang "Gua mau suap lu", nggak boleh ya, nggak boleh. Ngomongnya sopan teman-teman ya, yang baik. Jadi intinya perusahaan kami butuh bantuan ya, kami butuh bantuan, kami selama ini nggak ngerti pajak, kami butuh seorang profesional yang betul-betul mengerti pajak, eee, dan langsung aja kita menawarkan menjadi komisaris utama di perusahaan kami, Pak, gitu. Kami sangat-sangat butuh bantuan Bapak, oke? Jadi, kemudian ya tinggal datang ke notaris ya, tinggal datang ke notaris, bikin perubahan akte dan, ada komisaris utama 1, kepala Kanwil, komisaris utama 2, kepala KPP, gitu teman-teman ya. Eee, Anggaplah dia minta gaji kepala KPP anggaplah 30 juta sebulan gitu ya. Anggaplah Kanwil lu kasih 50 juta sebulan gitu ya, berarti kan 800 juta. Berarti kan setahun 1 miliar ya. Setahun 1 miliar untuk kasih, komisaris utama, itu mahal atau murah teman-teman ya? Nah, menurut gua nggak mahal teman-teman ya. Klien gua, orang pribadi, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kena SPHP 9,8 miliar. 9,8 miliar. Oke? Walaupun ini angka belum pasti kejadian, tetapi kan dia sudah pusing. Dia udah mesti bayar konsultan pajak, mesti bayar pengacara pajak. Ngapain? Ngapain, teman-teman ya? Mending lu sisihkan 1 miliar 1 tahun, minta bantuan kepada kepala KPP, kepala Kanwil untuk jadi komisaris utama perusahaan Anda. Gitu loh teman-teman ya. Sudah dikasih contoh sama kepala DJP, sama Dijen Pajak. Dikasih contoh, masa lu nggak mau lakukan? Kan orang bodoh, ya. Kalau Anda nih pengusaha-pengusaha, kelas menengah atau kelas kakap gitu ya, masih tidak memahami maksud dari kejadian ini, lu orang bodoh teman-teman ya. Kalau lu masih nggak paham, DJP 1 sudah memberikan amanat dengan tegas, tetapi dengan cara yang halus, ya. Sudah memberikan contoh dengan jelas dan terang benderang, teman-teman ya. Masa lu nggak mau lakukan, teman-teman ya? Jadi Anda para pengusaha-pengusaha yang kelas-kelasnya menengah atau ke atas gitu ya, sekaranglah saatnya, oke? Kepala KPP sudah siap pasti ya. Kepala Kanwil udah siap banget gitu ya. Tinggal menunggu approach atau, penawaran dari Anda, teman-teman ya. Silakan negosiasikan bagaimananya, eee, gua rasa ya cara seperti ini adalah cara yang paling tepat. Ya kan, cara paling tepat 100 miliar% ya, 100 miliar% bebas dari SP2DK, bebas dari pemeriksaan, bebas dari bukber, selama beliau masih menjabat. Kalau dia sudah tidak menjabat gimana? Ya lu tendang aja, nanti, masukin kepala kami yang baru atau kepala KPP yang baru, jadi komisaris utama Anda, teman-teman ya. Jadi seseorang yang pinter harus belajar dari atasannya, dari bosnya, atau dari orang lebih berpengalaman, atau dari senior. Sekarang senior utama, orang nomor 1 sudah memberi contoh, ya, sudah memberikan teladan yang sangat-sangat bagus dan bisa Anda laksanakan dan dijamin loh 1000%, 100 miliar% terbebas dari pemeriksaan SP2DK, bukber dan sebagainya, oke? By the way teman-teman, ini cerita negeri Konoha ya. Sampai jumpa, semoga terbantu. Thank you.